terkait pencabutan gugatan dari Bang Kinan Nasution sendiri bisa dijelaskan lebih detail Bang, seperti apa Bang pencabutannya Bang? Jadi saya harus luruskan dulu ya. Ini yang suka keliru di media itu kan meneruskan gugatan, pencabutan gugatan. Ini bukan pencabutan gugatan dan juga bukan penerusan gugatan. Jadi yang betul itu adalah setelah adanya putusan di Pengadilan Niaga, putusannya juga adalah NO. NO itu tidak dapat diterima ya karena hal-hal yang bersifat formil. Jadi masih belum menyentuh pokok perkara. Ya, jadi belum menyentuh pokok perkara seluruhnya, dan kemudian sesuai dengan mekanisme hukum di Pengadilan Niaga itu kan kalau udah ada putusan di Pengadilan Niaga itu, pihak yang tidak menerimanya itu kan upaya hukum yang dilakukan adalah kasasi. Jadi proses kasasinya sudah berjalan jauh sebelum almarhum Fidialiano itu meninggal dunia, ya. Jadi kalau ada informasi yang mengatakan sudah 3 kali kalah gitu ya. Prosesnya baru 1 kali. Gimana 3 kali kalahnya? Nggak ngerti juga ya kenapa kok ada statement 3 kali kalah itu seperti apa? Orang prosesnya baru 1 kali di Pengadilan Niaga, terus kemudian kita kasasi. Kasasi itu adalah proses atau pertarungan yang kedua kalinya setelah di Niaga tidak berhasil. Jadi kalau misalnya kemudian dibikin headline gede-gede 3 kali kalah, ya apanya 3 kali kalah gitu ya. Itu juga perlu diluruskan ya. Kalau memang artinya itu ada 3 gugatan ya ada 3 gugatan yang kita layangkan ya karena ada beberapa pelanggaran yang dilakukan dan ada 3 gugatan. Kalau 3 gugatannya itu di proses awal itu tidak diterima ya sehingga kita harus mengajukan kasasi, itu betul. Tapi kalau ada yang menyatakan bahwa 3 kali kalah itu dari mana 3 kali kalahnya? Ini yang pertama yang perlu diluruskan. Ya. Yang kedua, saya hanya mengatakan ketika ada pertanyaan bagaimana proses secara hukum. Jadi kita bicara normatif dulu nih. Jadi jangan dicampur aduk antara normatif dengan kemanusiaan. Ya, jangan dicampur aduk artinya hukum dengan hal-hal yang di luar hukum. Ya, jadi kita bicara normatifnya dulu ya. Jadi ketika teman-teman bertanya bagaimana selanjutnya proses hukum yang sedang berjalan. Ya, jadi jangan ada tulisan atau pendapat yang berpikir seolah-olah ini berjalan setelah dia meninggal atau apa, enggak. Jadi memang sedang berjalan, sedang berproses. Ya. Nah, jadi bagaimana secara hukum perdata ketika tergugat meninggal dunia. Sementara gugatan itu sedang berproses di tingkat kasasi. Kan ini pertanyaannya. Iya. Oke? Iya, Bang. Terus? Iya, Bang. Saya menjawab bahwa secara normatif, secara peraturan perundang-undangan, gugatan yang sedang berproses di tingkat kasasi ya, itu tidak otomatis batal. Ya, beda dengan pidana. Kalau pidana kan dengan meninggalnya terdakwa kan langsung selesai karena undang-undangnya aturannya mengatakan pidana hapus dengan meninggalnya terdakwa kan begitu. Betul. Tapi kalau perdata tidak. Jadi kalau misalnya tergugatnya meninggal di tengah-tengah proses, bagaimana secara hukum acaranya? Tetap berjalan. Itu yang disampaikan. Jadi jangan dipelintir ke sana, dipelintir kemari ya. Jadi makanya saya kadang-kadang males memberikan statement ke teman-teman media itu ya seperti itu. Untuk menarik perhatian, diberikan judul-judul yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Jadi kali ini mohon jangan seperti itu ya. Berarti diluruskan Bang ya. Tidak ada pencabutan Bang ya. Kita luruskan Bang ya ini Bang. Bukan, siapa bilang ada pencabutan? Siapa bilang ada pencabutan? Makanya dengar dulu. Siapa bilang ada pencabutannya? Beritanya aja kan sudah dikatakan itu ada pencabutan. Jadi jangan seperti itu. Yang saya mau kasih tahu dulu adalah dalam hukum acara, proses perkara yang sedang berjalan di tingkat kasasi itu tidak otomatis berhenti. Tetap berjalan. Jadi bukan kami yang meneruskan prosesnya. Enggak, memang udah di Mahkamah Agung kok sedang berproses. Dan Mahkamah Agung tidak akan menghentikan perkara itu secara otomatis dengan meninggalnya tergugat. Ini yang mau kami sampaikan. Ya, itu dulu pertama yang diluruskan.
Yang kedua, saya mau bantah itu yang mengatakan 3 kali kalah itu dari mana. 3 perkara iya, dan baru 1 kali kalah. Oke. Kalau memang dianggap itu kekalahan ketika Pengadilan Niaga itu tidak menerima gugatan kami. Ya, itu yang kedua yang saya mau luruskan. Nah, yang ketiga, karena banyaknya orang yang artinya itu gara-gara saya sampaikan bahwa dalam proses tidak otomatis gugur, proses yang dikasasi itu beritanya jadi nggak karu-karuan, dan memang sebenarnya sebelum artinya ada berita itu pun kami kuasa hukum dan klien kami Kenan dan Pak Rudi itu sudah beberapa kali berbicara tentang bagaimana proses yang sedang berjalan di Mahkamah Agung itu, apakah itu bisa dihentikan, apakah itu bisa dicabut, apa tidak, kan begitu. Nah, saya jelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung, ya, kekuasaan pokok kehakiman tahun 85, saya bilang boleh, asal yang meminta proses itu dihentikan, artinya itu tidak lagi diteruskan, adalah pemohon kasasi, yaitu para klien atau kuasa hukumnya. Dengan alasan empati dan kemanusiaan, klien saya meminta agar proses itu dihentikan. Dasarnya tentu surat kuasa yang diberikan oleh klien kami. Ya, jadi jangan artinya itu nggak ngerti persoalan. Kadang-kadang teman-teman media salah tulis atau salah memberitakan, masyarakat juga salah membaca, salah memahami, yang ada emosional, terus kemudian memberikan komentar-komentar yang nggak bijak. Ini yang saya sebenarnya nggak benar. Padahal saya menyampaikan informasi ini kan selain informasi tentu adalah edukasi kepada masyarakat gitu loh, tentang proses hukumnya. Nah, jadi itu yang melandasi pada tanggal 19 Maret kuasanya kami dapatkan. Kami kan nggak bisa bertindak atas kemauan sendiri sebagai kuasa hukum. Ya. Nah, jadi sebenarnya mau nunggu momentumnya itu kan habis Ramadan, kan begitu ya. Tapi ya udah, nggak ada masalah, toh sama aja niatnya adalah baik. Kita tanggal 19 Maret itu mendapatkan kuasa dari klien kami Kenan dan Pak Rudi sebagai pencipta lagu Nuansa Bening. Maka tanggal 20 kami sampaikan bahwa kami akan menghentikan proses kasasi yang sudah berjalan itu, dan kami bisa menghentikannya karena pasal 31 undang-undang mengizinkannya, ya. Maka ke tanggal 20 itu juga kami sudah menyatakan mencabut, ya, atau meminta dihentikannya proses itu karena alasan kemanusiaan. Jadi dengan demikian per tanggal 20 Maret kemarin harusnya masalah Nuansa Bening yang ada di proses kasasi itu sudah berhenti. Oke, siap Bang, mengerti Bang. Berarti dari pernyataan Bang Minola. Sama ini Bang, sekarang ini kan banyak juga lagu Nuansa Bening dinyanyikan oleh para penyanyi lain Bang ya, gitu kan, nggak cuma almarhum gitu kan, bahkan untuk tujuan komersil gitu. Salah satunya ya Ade alias Ahmad Dhani. Itu dari Bang Kinan sendiri akan seperti apa Bang sikapnya Bang? Kan tetap itu, ya kan, makanya acuannya itu kan adalah Undang-Undang Hak Cipta. Meskipun sekarang ada proses untuk merevisi Undang-Undang Hak Cipta, tapi sepanjang Undang-Undang Hak Ciptanya itu masih belum resmi direvisi, itu kan nggak berubah aturannya gitu loh. Di pasal 9 yang sering berulang-ulang saya sampaikan bahwa harus ada izin untuk tujuan komersil. Pemakaian lagu untuk tujuan komersil itu harus ada izin dari penciptanya. Yang bilang siapa? Saya, bukan undang-undang yang bilang. Nah, jadi oleh karena itu, bukan gara-gara proses hukum yang dikasasi Vidi Aldiano ini, almarhum ini, kita cabut, kita hentikan, Undang-Undang Hak Cipta yang sekarang ini masih berlaku, meskipun ada wacana untuk sedang proses direvisi, itu kan di pasal 9-nya kan masih memberikan kewajiban, ya, hak ekonomi pencipta. Jadi ada ketentuan memang diwajibkan siapapun yang ingin menggunakan lagu secara komersil itu harus mendapat izin dari penciptanya. Jadi bukan berarti karena klien kita minta dihentikan proses dikasasi karena rasa empati dan kemanusiaan, artinya dia mengizinkan lagunya boleh dieksploitasi secara komersil tanpa izin. Menurut Undang-Undang Hak Cipta yang masih berlaku hari ini. Jadi itulah dia. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah Dhani juga pakai, itu kan udah pasti ada omong-omongan ya antara Kenan dengan Dhani. Termasuk
ada yang mengcover di YouTube Bang, itu harus izin juga Bang ya? Kalau tujuannya komersil itu aja, yang penting tujuannya komersil apa tidak itu aja lah. Ya. Meskipun kalau memang kenapa? Tujuan komersil ini kan berarti menghasilkan cuan Bang ya? Iya. Nah, Undang-undang YouTube bilang seperti itu. ya, YouTube pun kan menghasilkan uang Bang. Apakah di undang-undang ada Harusnya seperti itu Bang? izin. Harusnya izin. Saya juga produser lagu loh. Saya juga punya akun YouTube. Anda boleh lihat itu ada Minola Sembayang Project, itu khusus lagu-lagu daerah, lagu-lagu karo. Ada beberapa lagu ciptaan saya di situ, dan juga saya merekam lagu-lagu orang, mengcover lagu-lagu orang yang sudah terkenal, lagu-lagu daerah yang dinyanyikan oleh orang yang saya minta menyanyikannya di program saya. Saya tetap minta izin kepada penyanyi penciptanya. Berarti yang cover di YouTube itu sudah ada izin dari Bang Kinan berarti Bang ya? Saya tidak tahu. Yang saya urusi kan masalah kasusnya Vidi. Jadi pertanyaannya jangan melebar kemana-mana. Saya kan nggak ngurusi seluruh hal yang berkaitan dengan masalah itu. Yang bisa menjawab itu harusnya adalah manajernya, Bang Kenan, manajemennya. Ya, tapi kalau Anda tanya apakah yang mengcover di YouTube itu harus minta izin, ya seharusnya seperti itu menurut ketentuan undang-undang hak cipta yang sekarang. Nah, saya juga produser lagu. Anda boleh cek nanti habis wawancara ini, ada nggak Minola Sembayang Project di YouTube? Ada. Di situ ada lagu-lagu daerah Karo asal saya berada, lagu-lagu ciptaan saya juga ada. Dan kemudian saya juga mengcover lagu-lagu yang udah pernah hit pada zamannya dinyanyikan oleh orang lain. Ya saya minta izin pada penciptanya. Boleh nggak lagu Anda di cover oleh artis saya untuk nyanyi di akun YouTube saya? Begitu dia izinkan, saya bayar langsung ke dia atas penggunaan lagu tersebut. Itu yang saya lakukan. Landasannya apa dong saya lakukan hal itu kalau nggak undang-undang yang mengaturnya? Nah, jadi kalau Anda bertanya apakah selama ini yang mengcover lagu Bang Kenan di YouTube apakah sudah lapor ke Bang, itu saya tidak bisa jawab karena itu kan di luar konteks saya sebagai kuasa hukum Bang Kenan untuk mengajukan gugatan atas hak moral dan hak ekonomi yang sedang diperjuangkan oleh Bang Kenan atas penggunaan lagu tersebut oleh almarhum. Jadi sekali lagi saya perlu luruskan, ini bukan masalahnya bukan masalah personal ya, bukan masalah pribadi antara Bang Kenan dan Pak Rudi dengan almarhum, tapi ini adalah upaya dan usaha yang sedang diperjuangkan oleh Bang Kenan dan Pak Rudi untuk mempertahankan hak-haknya, hak moral dan hak royaltinya sesuai undang-undang hak cipta yang ada saat ini. Oke, kalau dari saya sih cukup itu Bang. Nggak tahu kalau dari kawan-kawan lain gimana kawan-kawan? Bang, bicara regulasi, kalau misalkan seperti YouTube itu biasanya untuk royaltinya mekanikalnya sudah kepotong sendiri belum Bang dari YouTube, atau memang dari pihak pencipta lagunya sendiri yang harus mendaftarkan dulu Bang ke pihak LMKM Bang? Ini udah luar konteks nih. Ya saya nggak jawab deh ya, karena ini di luar konteks masalahnya Vidi nih. Iya. Ya. Oke, Bang. Ya Bang, soal pada saat kasus ini ada statement nggak sih dari Pak Kinan sendiri atau Pak Rudi terkait titip pesan kah ke Bang Minola atau seperti apa gitu Bang pada saat beliau menghentikan kasasi ini Bang? Kan sudah disampaikan alasannya Bang Kenan dan Pak Rudi untuk menghentikan atau mencabut proses yang sedang berlangsung di Mahkamah Agung itu kan karena alasan kemanusiaan, empati, karena almarhum tergugat sudah meninggal dunia, kan itu kan sudah merupakan pesannya kan yang saya sampaikan. Kan nggak mungkin saya mengambil pertimbangan sendiri menghentikan proses yang sedang berjalan itu meskipun undang-undang mengizinkannya tanpa ada amanah dari klien saya, Bang Kenan dan Pak Rudi. Kayak begini aja udah banyak. Jadi kalau ditanya apa pesannya, ya pesannya ya suruh dihentikan. Alasannya apa ya? Karena empati dan alasan kemanusiaan. Bang, itu bener gak Bang kalau empati itu muncul karena mungkin ada netizen yang gak suka gitu Bang? Mungkin saya sudah bilang pada waktu saya memberikan pernyataan adanya keinginan klien untuk menghentikan dan mencabut proses yang sedang berjalan. Ini sudah lama dibicarakan. Jadi bukan karena desakan, bukan karena netizen suka tidak suka. Kalau memang gara-gara alasan netizen nggak suka, dari awal dong harusnya nggak usah digugat kan.